Pemirsa, saat ini investasi menjadi cara favorit untuk sebagian orang untuk menyimpan dananya karena dengan benefit tambahan. Tapi apa mungkin masyarakat seperti kita ini, bagi kita para investor kecil ini, bisa ikut berinvestasi di saham-saham unggulan? Bisa dong, reksadana saham jawabannya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan masyarakat soal reksadana saham ini? Apa benar paling cuan? Mari kita tanya-tanya. Kalau saya familiarnya yang startup sekarang kayak dari ini ya, eh, Shopee itu ada, terus Pegadaian kayak gitu-gitu. Terus tadi apa, seperti online kayak Bibit gitu ya. Kalau nggak pasar modal mungkin obligasi ya di antara dua itu sama syariah. Cuma kalau syariah sih saya masih baru jadi belum terlalu paham banget kalau syariah. Aku pakai bibit sih reksadananya. Iya. Kalau jenisnya aku lebih milih pasar uang, biasanya juga ke saham. Investasi yang berbarengan berkelompok gitulah bersama-sama. Yang skalanya ya skala besar, resikonya juga cukup tinggi kalau sekarang sih saya lihat, tapi memang untuk hasilnya ya lumayan sih. Tahu, reksadana tuh juga kalau nggak salah kayak saham ya, jadi dia kayak untuk kita mau investasi ataupun belajar investasi itu bisa di reksadana karena nggak ribet, nggak perlu apa kayak analisis kayak saham gitu. Jadi cukup gampang sih untuk belajarin. Kalau reksadana sepengetahuan aku itu kayak kumpulan atau wadah para investor-investor untuk bisa mengumpulkan dana gitu. Kalau saat ini ya masih ada saya investasikan gitu. Tapi di syariah saya coba. Karena syariah lagi rame-ramenya juga, coba untuk syariah kan banyak menawarin program-program tuh ya, kita coba untuk di reksadana syariah gitu. Kalau saat ini sih enggak, kalau saat ini saya lagi fokusnya yang di saham ya, untuk yang di bursa efek sih kalau investasi ke saya. Iya, aku pakai reksadana juga sekarang. Iya bener sih, cuman sebelumnya mikir memang nggak setuju juga. Cuman ya semakin kesini kalau dilihat memang iya sih, karena mungkin karena alurnya ya yang semakin cukup tinggi juga. Dan lagian banyak orang juga yang kayaknya memilih main yang lain-lain lah gitu. Kalau saya sih kurang setuju ya, karena reksadana itu setahu saya terkenal dengan resiko yang lebih kecil. Karena resiko itu kalau nggak salah hanya one prestasi, jadi memang hanya gagal membayar. Bukan seperti saham yang memang kalau misalnya perusahaannya anjlok, nilai saham kita pun juga ikut anjlok gitu. Jadi menurut saya sih nggak sebesar itu resikonya. Sebenarnya kalau high risk high return itu tergantung kita milihnya via apa ya, ada saham, pasar modal, pasar uang gitu. Kalau aku di bibit nih makanya yang pasar uang, karena aku baru juga, pemula juga, disaranin kan di sana memang kalau misalnya mau yang rendah resiko ya berarti pemasukannya juga, keuntungannya juga rendah gitu. Jadi aku untuk awal-awal aku pilih yang pasar uang gitu. Karena memang yang pernyataan tadi sih aku tergantung kitanya ya gimana gitu. Di dalam dunia investasi, reksadana saham ini memang cukup dikenal oleh sebagian masyarakat. Walaupun memang dalam profil investasinya ini high risk high return, di mana resiko yang ditawarkan itu terbilang cukup tinggi dan memang timbal balik yang akan didapatkan juga cukup tinggi juga. Namun resiko tersebut bukan menjadi penghalang kita untuk berinvestasi di reksadana saham, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik tentunya kita bisa meminimalisir resiko tersebut. Malah kebalikannya, kita bisa mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Dari Jakarta, Serliana Salsabila dan juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.